Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bunga Widya Septiani, absen 8 dari kelas 12 IPS 1. Saya akan membahas tentang teks artikel. Artikel adalah rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media cetak atau media online. Tujuan membuat artikel bagi penulis yaitu untuk menyampaikan gagasan, untuk berpikir sistematis, dan sebagai publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Lalu tujuan artikel bagi pembaca yaitu untuk meyakinkan para pembaca, untuk mendidik pembaca, dan sebagai hiburan bagi para pembaca. Artikel memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis adalah bagian yang berfungsi mengenalkan isu, masalah, gagasan utama, dan pandangan penulis. Yang kedua ada argumentasi, berisi permasalahan yang dibahas secara faktual dan informatif. Dan yang terakhir ada penegasan ulang, berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan. Ciri-ciri artikel. Yang pertama, ringkas, padat, dan jelas. Yang kedua, isi dapat mengandung fakta atau opini yang didasari teori dan data yang valid. Yang ketiga, bersifat informatif dan faktual. Yang keempat, bahasa baku, kalimat yang lugas, denotatif, dan efektif. Yang kelima, dibuat secara sistematis agar pembaca dapat mengerti dengan mudah. Berikut ini adalah contoh artikel saya yang berjudul Strategi Menjaga Kesehatan Mental. Pertama adalah tesis, hidup sehat dengan mental yang sehat. Kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan jiwa, psikis, dan emosi seseorang. Kesehatan mental sebagian besar dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Penting untuk memberikan perhatian yang cukup, termasuk pemahaman, dukungan sosial, dan upaya untuk mengurangi stigma terkait masalah kesehatan mental. Maka dari itu, kita perlu menjaga kesehatan mental agar dapat merasakan keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Selanjutnya, argumentasi. Menurut Riset Kesehatan Nasional Indonesia atau Riskesdas tahun 2013, sekitar 3,7% atau 9 juta orang menderita depresi dari populasi 250 juta orang. Sekitar 6% atau 14 juta orang berusia 15 tahunan ke atas menderita gangguan mood atau suasana hati, seperti depresi dan kecemasan. Sekitar 1,7 per 1000 orang menderita gangguan psikologis kronis seperti skizofrenia. Hanya ada 600-800 psikiater di seluruh Indonesia. Ini menghasilkan rasio 0,01 psikiater per 100.000 orang. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama untuk meningkatkan perhatian, pemahaman, dan dukungan terhadap kesehatan mental. Kita perlu lebih banyak tenaga ahli dan layanan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Untuk itu, langkah pertama mencegah kesehatan mental terganggu adalah dengan menjaganya. Berikut ini adalah beberapa strategi menjaga kesehatan mental yang dapat membantu. Pertama, menciptakan waktu untuk kegembiraan pribadi. Lakukan kegiatan yang Anda nikmati secara teratur untuk meningkatkan kesejahteraan emosional Anda. Yang kedua, pentingnya istirahat yang cukup. Pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Kurang tidur dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional Anda. Ketiga, berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat meningkatkan produksi endorfin, senyawa yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Yang keempat, hindari konsumsi zat adiktif. Hindari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau zat adiktif lainnya, karena dapat merusak kesehatan mental. Yang kelima, makanlah makanan yang enak. Selain memberikan nutrisi yang dibutuhkan, makan lezat dan sehat juga menyehatkan otak. Karbohidrat dalam jumlah sedang meningkatkan serotonin, bahan kimia yang terbukti memiliki efek menenangkan pada suasana hati. Keenam,
berkonsultasi dengan profesional. Stres, kecemasan, dan perasaan sedih adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi, jika emosi tersebut terus-menerus Anda rasakan, itu mungkin pertanda akan sesuatu yang lebih serius. 7. Meditasi. Meditasi adalah aktivitas yang memusatkan perhatian dan menjernihkan pikiran. Tujuan meditasi juga dapat meningkatkan kesehatan mental. Pasalnya, dengan meditasi, pikiran jadi lebih tenang dan tingkat stres pun menurun. Yang terakhir, menjauh dari lingkungan sosial yang toksik. Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak luput dari sosial. Namun, dalam sebuah hubungan yang baik akan sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Dengan cara menjauhi orang-orang atau lingkungan yang menimbulkan energi negatif pada diri kita, akan membawa kebaikan pada diri kita, terutama pada mental. Terakhir, ada penegasan ulang. Kesehatan mental memiliki peran yang penting dalam kualitas hidup kita, dan sebagian besar dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Data Riskesdas 2013 menunjukkan tingginya gangguan kesehatan mental yang terjadi di Indonesia, namun jumlah psikiater terbatas. Untuk itu, sangat penting menjaga kesehatan mental dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang positif seperti tidur cukup, berolahraga, hindari zat adiktif, konsumsi makanan sehat, berkonsultasi dengan profesional jika perlu, praktik meditasi, dan menjauhi lingkungan sosial yang toksik. Dengan meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kesehatan mental, serta menambah tenaga ahli, kita dapat melangkah menuju masyarakat yang lebih peduli dan inklusif. Kesadaran dan aksi bersama adalah kunci untuk memperkuat kesehatan mental di masyarakat.